Paris segera membuat pernyataan mengejutkan kepada awak media. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengantongi bukti-bukti yang sangat kuat untuk membebaskan Nikita. Guys, kabar baik banget ya. Gua tadi nemuin VT soal Bang Hotman, katanya ini bisa membuat pelapor menjadi terlapor. Video yang tadi itu sebenarnya gue potong. Kalau kalian dengar atau tahu sampai akhir, katanya Bang Hotman ini menemukan fakta-fakta baru yang bisa membuat pelapor menjadi terlapor. Sebetulnya kita orang awam pun, para netizen melihatnya nggak perlu ada fakta-fakta baru pun, tapi kita melihat ada beberapa hal yang janggal di sini. Pertama, ini sebenarnya kasus pemerasan atau penyuapan atau penjebakan, benar nggak? Satu itu. Terus yang kedua, dengan menjadi 40 hari ke depan, itu artinya bukti itu belum lengkap. Dan setelah diperpanjang ini, sampai sekarang pun belum ada pelimpahan P21 ke kejaksaan. Artinya sampai detik ini pun bukti belum lengkap juga. Lalu yang ketiga nih, gue bingung, yang namanya pemerasan itu biasanya tidak bisa dicicil dan tidak bisa negosiasi. Segitu ya segitu, bener gak? Tapi ini kenyataannya dicicil lah 2 kali, lalu negosiasi lah kayak gitu. Lalu yang terakhir nih yang gue dengar, ada rekaman suara yang mengatakan bahwa Mail pertamanya menolak RG ini memberikan uang ke Mail. Nah mungkin dari situ juga itu terlihat indikasinya tidak ada unsur pemerasannya kalau gue lihat ya. Dan itu kelihatannya hanya candaan atau celetukan dari bilang 5M aja. Maksudnya apa? Untuk memperberat dia, semoga tidak bisa bayar segitu. Akhirnya kami tetap keluar-keluar, tetap men-spill produk-produk overclaim dari RG gitu. Sebenarnya ini indikasi pemerasan tuh gue lihat gak ada loh sebenarnya, gue bilang ya, karena kalau pemerasan itu memang benar nggak mungkin dicicil dan nggak mungkin juga ada negosiasi, terus nggak mungkin juga ada penolakan di dalamnya. Mungkin karena untuk bahasa-bahasa tutup mulut atau apa itu hanya sekedar menggertak RG supaya RG itu tidak dekat-dekat sama Ami atau dekat-dekat sama Mail ya, mungkin seperti itu loh gue pikir. Jadi untuk pendukung Nikita Mirzani, gue pikir ini saatnya tanda yang baik. Kalau kalian setuju Nikita Mirzani bebas, kalian mendukung ini dan selalu mendoakan untuk Nikita Mirzani, coba deh tulis di kolom komentar gue, lalu juga follow gue sama ketik love-nya ya. Semoga itu semua menjadi doa yang dikumpulkan untuk Nikita Mirzani. Oke? Horas, salam, saya advokat Dr. Togas Situmorang. Lebaran telah selesai, namun Nikita Mirzani sampai saat ini masih dalam tahanan di Polda Metro Jaya. Saya yakin dari pihak pengacara Nikita Mirzani pasti sudah melakukan upaya-upaya ataupun langkah-langkah hukum minimal untuk meminta adanya pengalihan tahanan dari tahanan Polda Metro menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Tapi itu semua kembali kepada otoritas ataupun hak prerogatif seorang penyidik di Polda Metro Jaya. Di mana terkait kasus Nikita Mirzani ini itu ada dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang. Dan pihak Polda Metro menyatakan bahwa kasus ini sudah menjadi terang benderang, di mana mereka mempunyai bukti-bukti, baik itu dokumen, baik itu rekaman, dan seterusnya dan seterusnya. Kita sebagai praktisi hukum, sebagai seorang advokat sangat menyayangkan kalau memang nanti di dalam persidangan akan ada terungkap fakta-fakta yang memang tidak berkesesuaian. Karena terkait kasus ini sudah otomatis pendalaman daripada pihak penyidik, baik itu asal-usul uang yang dikasih kepada seseorang dari pelapor, yaitu kepada Mail, demikian juga uang itu dari mana asal-usul, kenapa uang itu juga harus diberikan, dan apa kepentingan pelapor ingin berjumpa dengan sosok Nikita Mirzani. Dan juga nanti akan terbongkar atau terungkap sosok pelapor ini adalah seorang
yang bergerak di dalam bidang usaha apa, lantas dokumen-dokumen apa yang dimiliki oleh sang pelapor, sehingga dia perlu memberikan sejumlah dana kepada orang lain, dalam hal ini para tersangka. Nah, ini semua akan sangat menarik dan akan sangat terbuka, terurai. Karena kenapa? Peranan polisi selain menerima laporan, maka polisi wajib mendalami daripada kasus ini, baik dari pihak pelapor ataupun pihak tersangka. Dan di dalam hukum acara, terutama di acara pidana, yang namanya tersangka sebelum ada putusan inkrah itu masih mempunyai hak yang memang melekat, yaitu hak asasi. Nah, di sini yang sangat kita harapkan agar pihak dari penyidik mau kiranya memberikan sedikit ruang untuk seorang Nikita Mirzani ataupun tersangka minimal menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Nah, itu dari saya seorang advokat Dr. Togar Situmorang, menanti bagaimana kelanjutan kasus dari Nikita Mirzani yang diduga disangkakan pasal pengancaman, pemerasan, dan TPPU. Terutama TPPU-nya ini sangat menarik karena nggak gampang orang bisa disangkakan tindak pidana pencucian uang. Wow, itu salam sehat dan tetap semangat. Semoga keadilan, kebenaran menemukan jalannya. Tuhan memberkati. Ada etiket biru Tera Beauty ada. Etiket biru Tera Beauty ada. Kamu pikir semua skincare di luar sana aman? Tunggu dulu, karena di balik kemasan cantik ada permainan kotor yang nggak banyak orang tahu. Modusnya, produk etiket biru dijual dengan klaim aman dan racikan dokter. Tapi ketika ada masalah, yang disalahkan adalah reseller. Modus pertama, dia jualin racikannya menggunakan polosan. Oke. Tidak ada stikernya. Kenapa? Abal-abal dong berarti. Iya. Tapi kenapa dia seperti itu? Supaya kalau seandainya resellernya ditangkap tapi menggunakan brand itu. Reseller dijebak untuk jual produk yang sebenarnya melanggar Oke. aturan. Jadi dia buang kesalahannya ada di reseller. Ya. Karena abal-abalnya ada di reseller, bukan Benar. di pabriknya. Benar. Oke. Itu modus pertama. Oke. Siapa dalangnya? Yap, bos hidroquinon, demi cuan aturan dipelintir. Produk racikan dijual tanpa stiker, tanpa label, tanpa informasi jelas. Padahal ini obat keras yang harusnya diawasi ketat. Tapi anehnya, distribusi tetap lancar. Ada etiket biru Tera Beauty ada. Ada sayang, tapi cara mendapatkannya itu tidak dari kita. Ofisialnya kamu beli di kita itu dapat ini. Sabun cuci muka, serum, krim serum toner, krim siang, krim malam plus 1 voucher. Kok bisa? Sistem penjualan yang diakali beli satu produk dapat voucher. Voucher ini bisa dipakai buat pesan produk etiket biru langsung ke pusat. Kenapa ini dibiarkan? Faktanya, obat keras berlabel K nggak boleh dijual sembarangan. Konsultasi online seringkali hanya formalitas. Hukum harusnya melindungi pengguna, bukan melindungi mafia. Pertanyaannya, kenapa BPOM dan aparat masih diam? Sampai kapan masyarakat harus jadi korban? Jangan tertipu sama label cantik. Di baliknya ada bisnis yang mengorbankan kesehatan banyak orang. Share video ini biar makin banyak yang sadar.